Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi Enfilia dari kelas 6A dengan NPM 22106310500093. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan dari mata kuliah teori peluang yang diampu oleh Bapak Dr. Ridwan Yudanegara. Baik, ke pembahasan yang pertama tentang probabilitas. Percobaan acak dideskripsikan oleh ruang probabilitas, di mana kita akan menggunakan suatu simbol yang biasa disebut dengan triplet. Yang pertama itu ada yang namanya omega, yaitu ruang sampel, dan juga ada acantik atau disebut dengan sigma aljabar, dan yang terakhir itu ada ukuran peluang. Nah, di pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang sigma aljabar. Sesuai dengan definisi 1.1.9, suatu himpunan acantik subset dengan omega disebut sigma aljabar jika memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu himpunan kosong anggota dari acantik. Yang kedua, jika A anggota dari acantik, maka A komplement anggota dari acantik kuat, di mana untuk acantiknya tertutup terhadap operasi komplement. Dan yang ketiga, jika A1, A2, dan seterusnya adalah himpunan terhitung dengan tak hingga banyak di acantik, maka kita akan menggunakan rumus gabungan AJ, di mana J-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, dengan anggotanya dari acantik. Di mana untuk acantiknya ini tertutup terhadap gabungan tak hingga, tertutup terhadap gabungan hingga, dan tertutup terhadap irisan hingga dan tak hingga. Selanjutnya, di proposisi 1.1.1 kita akan membuktikan kalau acantik itu subset dari omega adalah sigma aljabar. Yang pertama, yaitu omega anggota dari acantik. Untuk pembuktiannya, kita lihat dari definisi yang tadi, definisi 1.1.9, di mana untuk yang syarat pertama itu himpunan kosong anggota dari acantik. Dan syarat yang kedua berarti akan berlaku juga himpunan kosong komplement anggota dari acantik. Maka kita dapat membuktikan bahwa omega anggota dari acantik ini terbukti. Ya, untuk pembuktian yang kedua, jika A1, A2, sampai dengan AN anggota dari acantik, maka gabungan AJ, di mana J-nya sama dengan 1 sampai dengan N, anggota dari acantik itu tertutup terhadap gabungan hingga. Kita akan membuktikan. Kita akan mengambil sembarang A1, A2, sampai dengan AN plus 1, AN plus 2, sampai dengan seterusnya, di mana anggota dari acantik. Kita akan memisalkan untuk AN plus 1, AN plus 2, sampai dengan hingga, itu kita misalkan menjadi himpunan kosong anggota dari acantik. Dari definisi yang tadi juga, untuk yang syarat ketiga, di mana gabungan AJ, J-nya sama dengan 1 sampai hingga, anggota dari acantik, lalu kita uraikan gabungan tersebut dengan yang ada kita pengambilan sembarang tadi. Jadi, A1 gabung A2 digabung sampai dengan gabung AN, digabung AN plus 1, gabung AN plus 2 sampai dengan seterusnya anggota dari acantik. Nah, maka kita akan menemukan sebuah pola sampai AN ini. Dan untuk yang AN plus 1-nya kita ubah menjadi himpunan kosong seperti yang sudah dimisalkan tadi. Jadi akan membentuk sebuah persamaannya gabungan AJ, di mana J-nya sama dengan 1 sampai N-nya tadi yang AN, lalu gabung AN plus 1-nya diubah menjadi himpunan kosong, digabung himpunan kosong, digabung seterusnya sampai hingga anggota dari acantik. Maka kita akan mendapatkan gabungan AJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan N, gabungan himpunan kosong anggota dari acantik. Di mana sebuah himpunan jika digabungkan dengan himpunan kosong, maka akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Jadi, untuk hasil akhirnya, yaitu gabungan
AJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan N anggota dari AJ. Jadi untuk yang poin kedua ini terbukti. Yang ketiga, jika A1 sampai dengan N anggota A cantik, maka irisan AJ, J sama dengan 1 sampai dengan tak hingga anggota A cantik ini untuk tertutup terhadap irisan tak hingga. Nah, untuk pembuktiannya, kita akan mengambil sembarang A1, A2 sampai dengan tak hingga anggota dari A cantik, dan tetap juga kita menggunakan definisi yang 1.1.9. Untuk yang kedua, itu A1 komplement, A2 komplement, yaitu anggota dari A cantik juga. Nah, di sini ada notes-nya. Jika suatu kejadian ada di A cantik, maka komplemennya juga ada di A cantik, sesuai dengan syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yaitu anggota gabungan AJ komplement, di mana J sama dengan 1 sampai tak hingga anggota dari A cantik. Baik, ini juga ada, akan ada beberapa notes. Baik, selanjutnya, ini kita komplementkan dulu untuk gabungan AJ-nya. Komplement dikomplementkan kembali. Lalu kita uraikan untuk gabungannya sesuai dengan yang kita ambil sembarang tadi. Jadi A1 komplement digabung A2 komplement digabung seterusnya dikomplementkan anggota dari A cantik. Nah, di sini ada notes di mana setiap gabungan yang dikomplementkan akan menjadi irisan berdasarkan dari hukum De Morgan. Jadi akan berubah karena kita sudah menggunakan hukum De Morgan, maka menjadi A1 digabung, maka A1 diiris A2 diiris seterusnya sampai hingga anggota dari cantik. Nah, dimana jika himpunan diiris dengan omega akan menjadi himpunan itu sendiri. Maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya itu irisan AJ, di mana J sama dengan 1 sampai tak hingga anggota dari A cantik. Maka untuk yang ketiga ini juga terbukti. Selanjutnya yang keempat, jika A1 sampai dengan AN anggota dari A cantik, maka irisan AJ, J sama dengan 1 sampai dengan N anggota dari A cantik itu untuk tertutup terhadap irisan hingga. Nah, untuk pembuktiannya, kita akan mengambil sembarang A1, A2, AN, AN plus 1 sampai hingga anggota dari A cantik. Nah, kita akan memisahkan juga untuk A1, AN plus 1, AN plus 2, dan seterusnya itu menjadi omega anggota dari. Nah, sesuai dari definisi 1.1.9 dengan syarat yang ketiga, yaitu irisan AJ, di mana J sama dengan 1 sampai tak hingga anggota dari A cantik, maka kita uraikan terlebih dahulu, lalu akan membentuk sebuah pola dari uraian ini, dan A1, N plus 1-nya diubah penulisannya menjadi omega. Jadi kita akan mendapatkan sebuah pola menjadi irisan AJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan N, irisan omega, irisan omega, irisan omega, sampai seterusnya. Lalu juga akan mendapatkan hasil irisan AJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan N, irisan omega anggota dari A cantik. Maka sesuai dengan yang tadi, perhitungan tadi, untuk himpunan yang diiriskan terhadap omega akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Jadi hasil akhirnya kita akan menemukan irisan AJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan N anggota dari cantik itu terbukti. Oke, selanjutnya akan ada contoh soal dari proposisi 1.1.1. Misalkan diberikan suatu omega, di mana lalu himpunan dari A cantiknya itu terdiri dari omega dan himpunan kosong. Tunjukkan apakah A cantiknya ini adalah sigma aljabar. Kita akan menyelesaikannya sesuai dengan definisi tadi, definisi 1.1.9. Untuk syarat yang pertama itu, himpunan kosong anggota dari A cantik. Nah, untuk yang pertama ini sudah sangat jelas terpenuhi, karena bisa dilihat di sini untuk betulnya jadi
himpunan kosong ini anggota dari acantik. Nah, untuk syarat yang kedua, di mana himpunan kosong anggota dari acantik, maka himpunan komplement pun itu anggota dari acantik. Dan jika omega itu anggota dari acantik, maka omega komplement pun anggota dari acantik. Maka untuk yang syarat yang kedua juga terpenuhi. Untuk syarat yang ketiga, kita akan mengambil sembarang A1, A2 anggota dari acantik. Nah, ini kita bagi menjadi beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, kita misalkan A1, A2-nya menjadi himpunan kosong. Maka untuk yang kasus pertama ini terpenuhi seperti yang syarat pertama. Untuk kasus yang kedua, itu kita misalkannya menjadi omega. Maka kasus yang kedua pun terpenuhi karena sama seperti yang kedua ini. Nah, jadi kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kita misalkannya untuk A1 sampai dengan AN itu omega, lalu AN plus 1 sampai seterusnya itu himpunan kosong. Maka kita menggunakan syarat ketiga, yaitu gabungan AJ, dengan AJ sama dengan 1 sampai tak hingga. Lalu kita uraikan terlebih dahulu ukuran sembarangnya, dan kita ubah penulisannya jadi menjadi omega digabung seterusnya sampai omega. Gabung himpunan kosong digabung himpunan kosong. Maka kita akan mendapatkan omega digabung himpunan kosong dan omega anggota dari acantik. Karena kan hasilnya hanya omega ya, karena kalau misalnya himpunan digabung dengan himpunan kosong, maka akan menghasilkan himpunan kosong, himpunan itu sendiri. Jadi akan mendapatkan hasil dari omega anggota dari acantik. Maka untuk soal yang ini itu terbukti acantik adalah sigma aljabar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran peluang, di mana ukuran peluang ini memiliki sifat-sifat besar. Sifat yang pertama yaitu bersifat aditif berhingga. Di sini kita akan membuktikan. Kita akan mengambil sembarang A1, A2, AN, AN plus 1 sampai seterusnya itu anggota dari acantik yang merupakan himpunan saling lepas. Karena ukuran peluang, maka ukuran peluang ini tuh memiliki sifat sigma aditif, sehingga akan membuat rumusnya P gabungan AJ, di mana AJ sama dengan 1 sampai tak hingga, sama dengan sigma PAJ, di mana J sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita akan memisalkannya. Misalkan AN plus 1, AN plus 2, dan seterusnya itu menjadi himpunan kosong. Maka akan seperti ini. Untuk tahap yang pertama, kita perhitungkan ruas yang di sebelah kiri dulu. Kita fokus ke sebelah kiri. Lalu untuk yang ini, kita uraikan dari sini. Nah, setelah diuraikan akan menjadi seperti ini, lalu akan membentuk sebuah pola seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan pemisahan pun berlaku, jadi akan membuat persamaan seperti ini. Dan karena akan digabung dengan himpunan kosong, maka akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Jadi untuk ruas kiri ini mendapatkannya hasil dari ukur gabungan AJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, selanjutnya kita ke ruas yang sebelah kanan. Di mana ruas yang sebelah kanan pun pengertiannya hampir sama, tapi karena ini adalah sigma itu, jadi kita akan menjumlah. Kita uraikan terlebih dahulu dari sini dengan penjumlahan. Setelah diuraikan, kita lakukan juga tentang yang tadi pemisahan, itu pun berlaku. Karena sudah diuraikan dan menemukan sebuah pola menjadi sigma, maka akan tertulis seperti ini, dijumlahkan dengan P himpunan kosong. Jika dijumlahkan dengan himpunan kosong, maka akan menghasilkan himpunan itu sendiri. Nah, untuk di ruas kanan ini kita mendapatkan hasilnya sigma PAJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan N. Maka untuk sifat dasar ukuran peluang yang pertama ini terbukti. Selanjutnya yaitu sifat yang kedua. Jika
jika AB anggota dari A cantik dengan A subset B, maka B bersyarat A sama dengan PB dikurang P. Untuk pembuktiannya, kita akan mengambil sembarang B-nya anggota A cantik dengan kondisi awal yang tadi sudah disebutkan di soal, yaitu A subset B. Nah, sebelumnya kita akan ilustrasikan terlebih dahulu, di mana di sini ada daerah A. Kita ganti memakai warna merah saja. Untuk di daerah A. Dan yang warna birunya di daerah B. Nah, dari ilustrasi ini kita akan mendapatkan jika A digabung dengan B itu maka hasilnya akan B. Dan jika A irisan dengan B, maka akan hasilnya A. Untuk AB-nya ini tidak saling lepas. Maka daripada itu, kita harus memperhatikan nih, agar si AB-nya itu saling lepas. B dikurang A digabung B bersyarat A. Maka di sini kita akan tulis PB sama dengan PA digabung B bersyarat A. Lalu ini kita bisa menggunakan sifat P additif sehingga menjadi penjumlahan. Nah, diuraikannya menjadi penjumlah, kita pisah seperti itu. Maka penulisannya akan menjadi PB sama dengan PA ditambah PB bersyarat A. Dan hasilnya akan menjadi PB bersyarat A sama dengan PB dikurang PA. Maka untuk sifat yang kedua itu juga terbukti. Selanjutnya kita ke sifat ketiga. PA komplement sama dengan 1 dikurang PA untuk setiap A anggota dari A cantik. Untuk pembuktiannya kita akan mengambil sembarang A anggota dari A cantik, maka A komplement anggota dari A cantik. Nah, kita harus mengingat ada beberapa yang harus diperhatikan. Jika A iriskan dengan A komplement, maka hasilnya himpunan kosong. Maka untuk A dan A cantiknya ini akan saling lepas. Dan jika A diiriskan menjadi A komplement akan menjadi hasilnya omega juga. Jadi ada dua yang harus kita ingat. Tuh. Nah, maka untuk yang pembuktian sifat ketiga ini kita akan menggunakan P A gabung A cantik sama dengannya P omega. Nah, ini kita uraikan juga dulu dengan sifat aditif yang hingga KPA sama dengan ditambah PA komplement ditambah sama dengan P omega. Kita akan mendapatkan hasilnya PA komplement sama dengan P omega dikurang PA. Nah, karena di sini omega dan juga maka komplement juga hasilnya akan menjadi PA komplement dikurang sama dengan 1 dikurang P. Maka sifat yang ketiga juga terbukti. Selanjutnya kita ke sifat yang keempat. Bersifat monoton. Jika A, B anggota dari A cantik dengan A subset B, maka PA kurang dari sama dengan PB. Maka kita akan membuktikan. Nah, dari pembuktian yang tadi, yang kedua itu, kita akan memperoleh ini ya, yang PB dikurang PA itu sama dengan PB bersyarat A. Nah, karena P-nya ini adalah ukuran peluang, sehingga P anggota dari A cantik itu intervalnya 0,1. Nah, kita bisa sebut juga bahwa 0,1 ini lebih dari sama dengan 0 ya. Bisa 0, bisa 1. Maka untuk yang ininya, PB bersyarat A ini itu, kita bisa ubah menjadi lebih dari sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh nih dari yang pembuktian kedua ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, PB dikurang PA sama dengan PB bersyarat A. Jadi ini tetap kita tuliskan. Lalu yang ininya kan kita ubah ya menjadi lebih dari sama dengan 0. Kita tulis lebih dari sama dengan 0. Terus lanjut kita operasikan seperti biasa. Jadi PB lebih dari sama dengan PA. Maka akan menjadi juga PA kurang dari sama dengan PB. Nah, sifat yang keempat ini juga terbukti. Selanjutnya di sini ada sifat yang kelima.
bersifat subaditif. Untuk setiap A1, A2 sampai dengan T hingga anggota dari A cantik yang tidak harus saling lepas, maka berlaku P gabungan AJ di mana J sama dengan 1 sampai T hingga kurang dari sama dengan sigma PAJ di mana J sama dengan 1 sampai T hingga. Nah, kita akan membuktikan. Untuk pembuktiannya juga kita akan mengambil sembarang 1, A2 sampai dengan T hingga anggota dari A cantik yang tidak harus saling melepas. Nah, karena berlaku sifat aditif, maka akan menggunakan rumus yang seperti ini. Nah, untuk mengerjakannya, untuk pembuktiannya, kita akan mengilustrasikan terlebih dahulu. Di mana kita di sini akan mendapatkan daerah B1, B2, dan B3. Atau juga sama dengan di sini daerah A1, A2, dan A3. Nah, dari ilustrasi ini kita mendapatkan suatu persamaan di mana menjadi P gabung AJ, di mana J sama dengan 1 sampai dengan 3. Kenapa sampai dengan 3? Karena kan ini daerahnya ketiga ya. Nah, jadi sampai dengan 3. Sama dengan ini diuraikan. Jadi P A1 digabung A2 digabung 3. Nah, daerah ini itu tidak saling lepas. Untuk persamaan yang pertama. Selanjutnya, untuk menyelesaikannya, kita harus mengkonstruksikan agar daerahnya menjadi daerah yang saling lepas. Nah, untuk mengkonstruksikannya, kita perhatikan dari ilustrasi ini bahwa B1 sama dengan BA. Nah, B2 ini berarti kan sama dengan B2 dikurang A1 ya di sini ya. Nah, B3 ini juga berarti A3 dikurang A1 digabung A2. Maka akan menjadi daerah yang saling lepas dan menjadi persamaan yang kedua. Selain itu, dari ilustrasi ini pun kita akan mendapatkan seperti ini. B1 itu subset dari C, dari A1. Ya kan, B1 gabungan dari subset dari A1. Bagian dari A1. Dan B2 juga subset dari A2, B3 subset dari A3. Dan BK itu subset dari AJ untuk K sama dengan J. Nah, ini itu menjadi persamaan ketiga. Setelah itu, kita akan mendapatkan persamaan 1, 2, dan 3. Sehingga dengan B1, B2, B3 ini menjadi saling lepas, karena kan sudah saling lepas, kita akan memperoleh rumus ini. Jadi rumusnya kita tulis kembali ke sini. Nah, lalu si ininya berubah menjadi sigma. Sigma ya, karena tadi kan sampai dengan 3, jadi sigma PBK, J-nya sama dengan 1 sampai dengan 3. J ini kan bisa juga disebut sama kayak Kak, sama dengan J. Nah, sifatnya aditif, maka menjadi penjumlahan diuraikan, lalu juga kurang dari yang sudah kita konstruksikan, lalu akan menghasilkan. Dan untuk sifat yang kelima itu terbukti. Selanjutnya kita akan membahas ke sifat yang keenam. Di mana sifat yang keenam ini ukuran peluangnya bersifat kontinu dari bawah. Jika untuk setiap satu A2 sampai dengan T hingga anggota dari A cantik dengan A1-nya subset A2, subset seterusnya sampai T hingga, maka akan membuat rumusnya seperti ini. P gabungan AC, di mana C sama dengan 1 sampai T hingga, sama dengan limit C, limit PAC, di mana C sampai T hingga. Nah, kita akan membuktikan ya. Kita akan mengambil sembarang A1, A2 sampai T hingga, itu anggota dari A cantik. Dengan A1 subset A2 subset seterusnya sampai T hingga. Nah, dari pembuktian kita dari pengambilan sembarang ini kita membuat ilustrasi. Di mana di sini ada beberapa daerah ilustrasinya. Ilustrasi untuk daerah B1, di sini yang pink ini untuk daerah B2, yang biru ini untuk
B3, dan ini seterusnya. B3, B4, B5, dan seterusnya. Nah, ini juga kita akan tulis menjadi daerah A1, A2, A3, nah ini A4, seterusnya sampai tak hingga. Nah, ini juga seperti sama kayak dari sifat 1 yang sudah kita bahas. Kita akan misalkan yang terlebih dahulu untuk A0-nya itu sama dengan himpunan kosong. Untuk ilustrasi ini kan bentuknya tidak saling lepas. Maka untuk kalau misalnya kita perhitungkan harus menjadi daerah yang saling lepas. Maka kita konstruksikan agar daerahnya menjadi saling lepas. Nah, B1 sama dengan A1 dikurang A0. Ya, betul. B2 sama dengan A2 dikurang A1. Nih. B3 sama dengan A3 dikurang A2, seterusnya sampai tak hingga. Lalu BK sama dengan AK kurang AK minus 1. Nah, ini juga mengikuti sifat yang kedua tadi, dan daerahnya sudah menjadi daerah yang saling lepas. Nah, sehingga karena sudah saling lepas, maka kita bisa perhitungkan. Nah, kita di sini kita perhitungkan. Jadi, dari rumus ini kita bisa gitu mendapatkan rumus seperti ini. Dari yang ini dulu, ya sama kayak yang sifat tadi ya. Lalu kita uraikan, setelah kita uraikan juga, ini kita B1, B2, B3-nya kita ganti menjadi yang sifat ini. Nah, lalu ini kita bisa coret-coret. Kalau sudah diuraikan juga, kita pisahkan, lalu kita coret. Nah, kenapa dicoret? Karena ini kan positif dan ini juga negatif ya, maka hasilnya akan 0. Ini pun sama ke sini. Begitu seterusnya sampai tak hingga, maka akan menyisakan PA0 dan juga PA3. Di mana PA3 ini kan nanti akan seterusnya, kita akan bisa menyebutkan menjadi PAJ. Nah, maka akan mendapatkan, karena sudah menemukan pola ya, karena tadi membuat pola juga, jadi polanya itu menjadi limit PAJ dikurang PA0. PA0-nya minus ya. Dimana J sampai dengan T. Maka hasilnya adalah, karena dikurang PA0, PA0 itu kan himpunan kosong ya nih, sudah dimisalkan di awal, maka ya hasilnya akan menjadi himpunan itu sendiri. Maka kita akan mendapatkan limit PAJ J sama dengan sampai 0. Maka untuk sifat yang ke-6 terbukti. Kita akan ke sifat yang ke-7, di mana sifat ke-7 ini adalah sifat akhir dari sifat besar ukuran keluar. Nah, sifat yang ke-7 ini itu bersifat kontinu dari atas. Nah, kalau sifat yang ke-6 tadi kan bersifat kontinunya dari bawah. Nah, untuk yang ke-7 ini kontinu dari atas. Untuk perhitungannya pun hampir sama. Jadi untuk bersifat kontinu dari atas, jika untuk setiap AJ anggota dari A cantik dengan A1-nya superset dari A2, superset dari A3, seterusnya, maka kita akan menghasilkan seperti ini. P, irisan AJ, di mana J sama dengan 1 sampai tak hingga, sama dengan limit PAJ, J-nya sama dengan tak hingga. Kita akan membuktikan. Ambil sembarang terlebih dahulu, AJ-nya anggota dari A cantik dengan A1, superset A2, superset A3, superset, dan seterusnya. Nah, kita ilustrasikan. Kalau tadi kita dari bawah itu kan dimulai dari A1-nya di sini ya. A2 seterusnya sampai keluar itu A3 dan seterusnya sampai tak hingga. Kalau misalnya kontinu dari atas berarti itu dari bagian yang terluarnya dulu menjadi daerah A1. Jadi yang bagian terluar ini tuh A1, lalu ini A2, dan sini A3 sampai seterusnya ke tengah seperti itu. Nah, dari ilustrasi yang seperti ini, kita akan memperoleh A1 komplement. Nih, di mana satu komplement ini adalah ini nih, daerah yang di akhir dari keluar ini. Nah, jadi A1 komplement, subset A2 komplement, subset A3 komplement, subset seterusnya sampai tak hingga. Dengan
A1 komplement, A2 komplement, A3 komplement, sampai seterusnya, yaitu anggota dari A cantik. Nah, dari definisi yang keenam tadi, yang sudah kita bahas itu kan kita mendapatkan P gabungan AJ, di mana J sama dengan 1 sampai tak hingga, itu sama dengan limit P AJ komplement. J itu sampai dengan tak hingga. Nah, jadi untuk ininya kan kita sama yang menjadi 1 dikurang PAJ. Kita akan mendapatkan 1 minus limit PAJ, J sama 1, sama penata hingga. Untuk persamaan yang pertama, kita tulis menjadi bintang 1. Selanjutnya, kita akan perhatikan di sini ada hukum De Morgan, di mana setiap gabungan yang dikomplementkan maka akan menghasilkan irisan. Sehingga kita akan oleh dari yang bintang 1, kita akan memperoleh ini. Dan mendapatkan bintang kedua seperti ini. Ini juga sama ya, sama-sama sifat ketiga kita ikuti. Lalu kita gabung nih, dari bintang 1 sampai dan bintang 2 ini kita mendapatkan ini ya, ini bintang 1 dan ini bintang 2. Maka kita mendapatkan hasilnya ini. Bisa kita sebut juga untuk sifat 7 ini terbukti ya, sama kan. Nah, di sini ada contoh juga dari proposisi 1.2.3 dari yang kita sudah jelaskan tadi. Kita misalkan baik, kita misalkan omega cantik dan ukuran peluang ini ruang probabilitas. Maka untuk setiap A1, A2 anggota dari A cantik itu berlaku P A gabung A2 sama dengan P A1 ditambah P A2 dikurang P A1 diiris A2. Nah, untuk pembuktiannya kita ambil sembarang dulu nih. Kita ambil sembarang A1, A2 itu anggota dari A cantik. Kita ilustrasikan di sini. Ilustrasinya di sini ada gabungan A1. Ini ada A1 dan A2. Ini irisan dari A1 digabung A2. A2 ini tuh kan yang daerah kita arsir itu berarti A2 dikurang A1 iris A2. Nah, A1 pun berarti diiris dari A2 subset dari A1. Jadi kalau A1 irisan dengan A2 maka akan subset dari bagian dari A1. Nah, kita masukkan nih. Untuk P A1 sama gabung A2 untuk kan ini ya tadi nih. P A1 digabung A2 dikurang A1 dikurang A1 irisan A2. Ini ya dari sini ya. Nah, lalu kita uraikan. PA1 ditambah PA2 dikurang A1 digabung AN A2. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Maka terbukti. Ini juga ada beberapa contoh lagi nih. Misalkan omega cantik dan ukuran peluang adalah ruang probabilitas. Diberikan dua kejadian AB anggota dari A cantik dengan PA sama dengannya 0,5, PB-nya 0,4, PA iris B-nya 0,2. Nah, kita akan menentukan apakah PA berapakah PA gabung B itu sama dengan PA digabung B dikurang A iris B. Maka kita sini kita pengerjaannya. Kan ini kita bisa uraikan ya, berarti PA ditambah PB dikurang A iris B. Berarti PB ditambah PB, PA ditambah PB dikurang PA diiris B. Ini kita uraikan saja seperti perhitungan biasa. Nah, setelah diuraikan, karena ini sudah diketahui ya beberapa hasilnya, maka PA itu kan sama 0,5, PB itu sama dengan 0,4, A iris B itu kan sama dengan 0,2. Maka kita disubstitusikan aja dan hasilnya 0,7.
Selanjutnya, untuk yang kedua nih, kita akan menentukan PA dikurang B itu sama dengan PA dikurang A irisan B. Nah, seperti yang tadi kita bisa pisahkan atau menjadi kita uraikan. Jadi PA dikurang PA iris B. Lalu kita substitusikan aja angkanya dan mendapatkan hasil 0,3 untuk soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga yaitu P A komplement digabung B komplement, maka menjadi P A digabung B komplement. Nah, ini kita bisa, karena ini komplement kan ya, menjadi rumus yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita bisa tuliskan 1 dikurang P A iris B, karena kan komplemennya hilang. Maka akan menjadi 1 minus P A iris B. Nah, ini kita tulis satu lagi, lalu ininya kita substitusikan saja menjadi 0,2, dan hasilnya mendapatkan 0,8. Nah, selanjutnya ini adalah yang keempat, di mana yang keempat ini P A komplement iris B. Nah, ini kita bisa tulis P, B dikurang A irisan B. Nah, ini juga menjadi PB dikurang PA irisan B. Ini kita uraikan. Seperti yang tadi. Maka setelah kita substitusikan angkanya, mendapatkan hasil 0,2. Contoh soal, ini akan menjelaskan beberapa contoh soal dari distribusi-distribusi. Yang pertama ini contohnya. Lamanya waktu yang diperlukan seseorang untuk dilayani di suatu kafetaria adalah variabel acak yang berdistribusi eksponensial. Dengan rata-ratanya 4 menit, berapa peluang bahwa seseorang dilayani kurang dari 3 menit pada setidaknya 4 hari kedatangan dari 6 hari ke depan. Kita akan menyelesaikannya. Kita buat, misalkan X merupakan variabel acak kontinu yang menyatakan lamanya waktu dalam menit yang diperlukan seseorang untuk dilayani di suatu kafeteria. Kita misalkan X ya. Diketahui X itu, karena kan ini eksponensial. Jadi, kalau misalnya eksponensial itu kan kita bisa mengetahui jadi 1 per B. Dengan beta ya, dengan betanya sama dengan 4. Ini nih betanya. Nah, 4. Dengan demikian, peluang seseorang dilayani kurang dari 3 menit pada hari tertentu adalah, kita masukkan rumus dari distribusi eksponensial, di mana distribusi eksponensial seperti ini. P, X-nya ini kurang dari 3 menit ya. Nah, kita 1 per 4 integral 0 sampai 3 E pangkat min X per 4 dx. Sama dengan min E pangkat min X per 4 itu 0 sampai dengan 3. Maka akan menghasilkan 1 dikurang E minus 3 atau sama dengan hasilnya 0,5276 untuk yang dilayani kurang dari 3 menit. Selanjutnya kita akan mencari pada setidaknya 4 hari kedatangannya dari 6 hari ke depan. Misalkan Y, kita misalkan Y, karena tadi sudah dimisalkan X, maka kita misalkan Y. Misalkan Y merupakan variabel acak diskret yang menyatakan banyaknya hari saat orang tersebut dilayani, kurang dari 3 menit. Y itu berdistribusi binomial dengan parameter N-nya itu kan, X-nya itu 4 dan P-nya itu tadi yang kita dapatkan di sebelumnya yaitu 0,5276. Dengan demikian, peluang bahwa seseorang dilayani kurang dari 3 menit pada setidaknya 4 hari kedatangannya dari 6 hari ke depan adalah P, Y lebih dari sama dengan 4 menit, yaitu sigma B. Di mana di sini tuh Y-nya sama dengan 0,5276. Nah, di mana Y-nya itu sama dengan 4 sampai dengan 6. Karena kan hari ke-6 ya. 6 hari ke depan. Maka kita buat kombinasinya 6, 4,
0,5276 pangkat 4, 0 dikali 0,4724 dikali 2. Seterusnya, maka akan mendapatkan hasilnya 0,3968. Jadi, untuk soal yang pertama itu, peluangnya 0,3968. Seseorang dilayani kurang dari 3 menit pada saat di kafeteria setidaknya 4 hari kedatangan dari 6 hari ke depan. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Suatu toko besar mempunyai laju kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial sebesar 5,8 setiap 50 menit. Berapa peluang kejadian pengunjung membutuhkan waktu selama 15 menit atau kurang dan di antara 20 dan 30. Pertama, kita misalkan X itu merupakan variabel acak kontinu yang menyatakan waktu kedatangan pengunjung dalam satuan menit. Diketahui, nah, X eksponensial itu kan lambda, dengan lambdanya itu 5,8, sehingga fx-nya itu 5,8 pangkat minus 5,8 x. Nah, untuk kita menjawab yang A, selama 15 menit atau kurang. Karena nilai lambdanya berlaku untuk setiap 50 menit, peluang bahwa kejadian pengunjung membutuhkan waktu selama 15 menit atau kurang adalah ya. Jadi, peluang X-nya kurang dari sama dengan 15 menit per 50. Maka PX-nya itu kurang dari 0,3. Ini kan kita operasikan gitu pembagian. Nah, setelah itu kita ubah menjadi integral untuk menyelesaikannya. Integral 0 sampai dengan 0,3 ya. Ini tadi sudah 0,3 5,8 pangkat minus 5,8 x dx. Ini ya dari fx-nya. Nah, maka akan mendapatkan hasilnya minus pangkat minus 5,8 x untuk 0 sampai 0,3. Nah, ini kita operasikan seperti biasa, mendapatkan hasilnya 0,8245. Untuk yang pertanyaan yang ke A, berarti peluang kedatangan pengunjung membutuhkan waktu 15 menit atau kurang, yaitu 0,8245. Selanjutnya itu jawaban untuk yang ke B. Dengan cara yang sama, peluang bahwa kedatangan pengunjung membutuhkan waktu selama di antara 20 menit dan 30 menit adalah seperti ini. Penulisannya 20 per 50 dan 30 per 50. Jadi peluang 0,4 kurang dari X lebih kurang dari 0,6 itu kita jadikan integral. Berarti batasnya itu 0,4 sampai 0,6. Ini masih sama fx-nya. Ini masih, lalu hasilnya itu menjadi 0,0675. Maka peluangnya itu sebesar 0,0675. Pengunjung membutuhkan waktu selama di antara 20 menit sampai dengan 30 menit. Selanjutnya contoh yang ketiga. Misalkan lamanya penggunaan telepon di suatu warung telepon dapat dimodelkan oleh distribusi eksponensial dengan rata-ratanya 10 menit per orang. Jika seseorang mendahului Anda di suatu warung telepon, tentukan peluang bahwa Anda harus menunggu selama lebih dari 10 menit. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan X itu menjadi variabel acak kontinu yang menyatakan lamanya penggunaan telepon di warung telepon tersebut dalam satuan menit. Nah, diketahui eksponensial ini dengan lambdanya 1/10 ya, ini rata-ratanya. Sudah diketahui 10 menit per orang, sehingga fx-nya itu menjadi 1/10 pangkat minus x per 10. Nah, peluangnya adalah selama dari 10 menit ya.
maka menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Ini berarti PX lebih dari 10 menit. Nah, kita berarti 1 minus PX kurang dari sama dengan 10 menit. Ini kita satunya tetap, kita integralkan 0 sampai 10 menit, fx-nya tadi sudah diketahui, lalu kita operasikan seperti biasa akan dan mendapatkan hasilnya 0,3679. Berarti peluang bahwa Anda harus menunggu selama lebih dari 10 menit adalah 0,3679. Contoh soal yang selanjutnya. Jika variabel acak X berdistribusi gamma dengan alfanya 2 dan betanya sama dengan 1, maka tentukan peluang 1,8 dikurangin X kurang dari 2,4. Kita akan menyelesaikan. Untuk penyelesaiannya kita pertama ya, perhatikan yang sebelah sini. Kita perhatikan yang ini dulu ya. Diketahui nih tadi X yang gammanya itu kan 2,1 ya. Alfanya 2, betanya 1. Dengan menggunakan definisi dari fungsi kepadatan peluang, dari variabel acak yang berdistribusi gamma akan diperoleh seperti ini. Nah, ini kan definisinya ya. Nah, kita substitusikan aja angkanya. Untuk alfanya kan 1, ininya kan berarti A-nya A dan B-nya 1,8 dan 2,4 ya. Ini kita substitusikan. Lalu alfanya itu A-nya 1,8 sampai B-nya 2,4. Nah, di sini berarti kan beta. Betanya itu kan 1 pangkat alfanya 2. Gamma itu alfanya 2. Ini tinggal disubstitusikan aja teman-teman. Maka setelah disubstitusikan kita perhitungkan seperti biasa mendapatkan ini nih hasilnya dulu. Integral dari 1,8 sampai 2,4 X E pangkat X dx. Selanjutnya kita ke sini. Dengan menggunakan teknik pengintegralan parsial, misalkan, ini kan kita misalkan jadi ya, U aksen itu sama dengan E pangkat minus X dx. Dan V itu sama dengan X. Sehingga U-nya itu menjadi minus E pangkat minus X. Dan V aksennya itu 1 dx. Dengan demikian kita akan memperoleh seperti ini. Nah, integral U aksen dikali V dx sama dengan U V dikurang integral U V aksen dx. Selanjutnya ini kita tinggal substitusikan aja hasilnya di sini. Kita pilih di sini. Lalu untuk yang ininya tinggal kita substitusikan aja si U dan U aksennya dan V dan V aksennya. Setelah kita substitusikan, kita perhitungkan seperti perhitungan biasa sehingga akan mendapatkan hasilnya 0,154. Jadi, nilai dari peluang X kurang dari 1,8 kurang dari 2,4 sekitar 0,154. Selanjutnya, untuk contoh soal yang selanjutnya. Suatu penelitian dilakukan di pedalaman desa X. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata terdapat 2,5 orang albino dari 175 orang. Jika 525 orang diambil sebagai sampel percobaan, maka tentukan peluang diperolehnya orang yang bukan albino dengan menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Nah, kita akan menggunakan distribusi Poisson. Setelah tadi kita menggunakan distribusi eksponensial dan gamma, sekarang kita menggunakan distribusi Poisson. Seperti biasa, kita akan misalkan X merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan bahwa orang yang bukan albino dari pemilihan 525 orang. Nah, dari soal kita akan mendapatkan rata-ratanya itu 2,5 dari 175 orang. Nah, jumlah sampelnya itu 525 orang, berarti 3 kali lebih banyak dari populasi semula. Sehingga rata-rata yang sekarang itu pada populasi 525 orang berarti 3 dikali 2,75. 3 dikali 2,5 hasilnya 7,5. Berarti rata-ratanya nih ya. Nah,
Jadi, peluangnya kita menggunakan rumus seperti ini. Peluangnya itu berarti X sama dengan 0. Di mana rumusnya ini langsung kita masukin ini rata-ratanya berarti 7,5 dipangkat 0. Dipangkat 7,5, 0 per 0. Terus maka hasilnya sekitar 0,00055. Peluang diperolehnya orang yang bukan albino dari sampel tersebut sekitar 0,00055. Contoh soal yang selanjutnya. Seorang pegawai asuransi jiwa menawarkan rata-rata 3 kebijakan asuransi setiap minggunya. Dengan menggunakan distribusi Poisson, tentukan peluang kejadian pegawai itu menawarkan setidaknya 1 kebijakan asuransi dalam rentang waktu seminggu. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan X itu variabel acak diskrit yang menyatakan banyak penawaran kebijakan asuransi dalam seminggu. Nah, diketahui rata-ratanya itu kan tadi 3 ya di sini. Sehingga dapat menggunakan fungsi peluang distribusi Poisson yang jadi P X lebih dari sama dengannya 1 itu sama dengan 1 dikurang P X sama 0. Jadi P dikurang E minus 3 dipangkatkan 0, maka akan menghasilkannya 0,95021. Jadi, peluang yang dimaksud itu sekitar 0,95021. Jadi sebenarnya untuk penyelesaian macam-macam distribusi ini itu tinggal perhitungan biasa, namun ada beberapa rumus yang harus digunakan, jangan sampai tertukar antara rumus dari beberapa distribusi gamma, Poisson, Erlang, atau distribusi eksponensial. Selanjutnya ke contoh soal yang berikutnya. Kendaraan melewati suatu pertigaan jalan dengan rata-rata 300 kendaraan setiap jamnya. Tentukan peluang kejadian bahwa tidak ada kendaraan yang melewati pertigaan itu dalam rentang waktu 1 menit. Kita misalkan X merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan banyak kendaraan yang melewati pertigaan tersebut dalam rentang waktunya 1 menit. Nah, rata-rata kendaraannya itu per menitnya yaitu berarti kan 300 per 60. Soalnya 5 ini kan 300 ya. Nah, waktu 1 menit, 1 menit kan 60 detik, maka 300 per 60 hasilnya 5. Jadi rata-rata per menitnya itu 5. Dengan menggunakan distribusi Poissonnya, kita akan mendapatkan ini hasilnya. Maka tinggal substitusikan aja menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Sama dengan pangkat 0, pangkat minus 5 dikali 5 pangkat 0. Nah, maka sekitar ini hasilnya. Nah, kita mendapatkan hasilnya. Jadi, peluang kejadian bahwa tidak ada kendaraan yang melewati pertigaan jalan itu dalam 1 menit sekitar 6,7389 dikali 10 pangkat 3. Oke, selanjutnya. Ruang gawat darurat sebuah rumah sakit akan memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti distribusi Poisson. Berapakah peluang kejadiannya datangnya 2 pasien dalam sehari? Misalkan, X merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan banyaknya pasien yang datang ke rumah sakit tersebut dalam rentang waktu sehari. Diketahui rata-ratanya kan tadi 4, sehingga dengan menggunakan fungsi peluang distribusi Poisson, kita akan menemukan peluang X-nya itu kan sama dengan 2 pasien karena ya. Nah, jadi kita masukkan saja substitusikan yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus. Maka 4 pangkat 2, pangkat minus 4 dikurangin per 2. Berarti kan 2 kali 1 ya ini. Sekitar 0,146. Jadi, peluang kejadian datangnya 2 pasien dalam sehari itu sekitar 0,1460. Selanjutnya, misalkan banyaknya sambungan telepon yang masuk dari pukul
23.00 sampai pukul 00.00 selama 1 bulan berdistribusi Poisson dengan rata-ratanya 5 sambungan per hari, tentukan peluang bahwa terdapat 10 sambungan pada hari tertentu saat rentang jam tersebut. Untuk penyelesaiannya, misalkan X itu merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan banyaknya sambungan telepon pada hari tertentu saat pukul 23.00 sampai pukul 00.00. Nah, ini kita menggunakan distribusi Poisson dengan tadi rata-ratanya sudah diketahui 5. Sehingga kita langsung menggunakan rumus distribusi Poisson, yaitu P, X sama dengan 10. Karena ada terdapat 10 sambungan, jadi X-nya sama dengan 10. Lalu kita substitusikan saja rata-rata ke dalam rumus distribusi Poisson dan mendapatkan hasilnya sekitar 0,0181. Maka peluang bahwa terdapat 10 sambungan pada hari tertentu saat rentang waktu sekitar rentang waktu tersebut sekitar 0,0181. Contoh soal selanjutnya, rata-rata banyaknya permintaan sambungan telepon per menit di suatu sentral telepon adalah 10 sambungan. Kapasitas sentral tersebut hanya mampu melayani 15 permintaan tiap menitnya. Berapa peluang ada permintaan yang tak dilayani dalam 1 menit tertentu? Penyelesaiannya, kita misalkan X itu merupakan variabel acak diskrit yang menyatakan banyaknya permintaan sambungan telepon dalam 1 menit. Nah, diketahui rata-ratanya itu 10. Dan jika terdapat permintaan yang tidak dilayani dalam 1 menit tertentu, berarti banyaknya sambungan permintaan dalam menit tersebut melebihi 15. Jadi kita akan mencari X itu lebih dari 15. Kita menggunakan rumus seperti yang tadi. Lalu kita XP, X lebih dari 15, sama dengan 1 dikurang P, X kurang dari sama dengan 15. Kita substitusikan saja hasil dari yang diketahui dari soal itu ke dalam rumus, sehingga akan menghasilkan hasilnya 0,0487. Maka peluang ada permintaan yang tidak dilayani dalam 1 menit tertentu sekitar 0,0487. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya akan tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.